Ya, selepas kita melihat arnab, kambing, dan tanam-tanaman yang lain, dan kalau sebelum kita pergi ke tempat satu section lagi, kita tengok limau kapas yang ada lebih kurang 400 pokok di sini ya. Memang subur kita tengok di sini, dan di depan sana tuh kita akan melihat. Oke, Tam boleh jalan. Kita akan melihat herbal garden. Di sana kita akan dapat diberi penerangan tentang herba-herba yang ada di sana lah. Jadi mungkin kamu pun tidak pernah dengar apa kegunaan, apa nama itu tanaman herba itu. Jadi kita lihat. Dan mungkin ada yang tertarik hati untuk mengetahui dengan lebih lanjut, boleh datang di sini, buat tour di sini, dan mungkin ada produk-produk yang sudah sedia ada seperti mahkota dewa ada sudah. Jadi kamu boleh dapatkan mahkota dewa. Saya sendiri memang meminum lah air mahkota dewa. Ambil 2-3 cebis yang sudah dipotong kering, dijemur, rendam dia di air suam, tunggu dalam beberapa menit, minum, dan memang luar biasa lah. Jadi do come here and experience and explore and enjoy the new knowledge yang kamu akan dapat di sinilah. Dan di depan sana itu yaitu Gundehing Tamyokong. Yang depan ini Tam Yao Siong ya. So jadi mari kita melihat apa yang boleh kita pelajari daripada Tamyokong. Dia ini memang legend lah. Kalau kamu mau dead match, mau coba-coba, jumpalah dia. Yes sir. Assalamualaikum. Apa kabar? Mari. Ya, mari kita melihat ya apa yang boleh kita pelajari. Ya, sebelum itu ini adalah kira dia punya lab lah kalau dalam bahasa saintifik lah konon. Tapi di sini kalau kita tengok, kita masuk saya teringat masa dulu saya budak-budak beginilah tempat tinggal dulu Wah, kalau kita tengok ada legend di sini Walk of Borneo. Kalau kamu pernah dengar, dia pernah jalan berapa kilometer Tam? 1.135 kilometer. Bayangkan dalam masa 60 hari. 60 hari 1.000 lebih kilometer. Kalau kita tengok Sandakan Ranau Denmark. So kalau kamu mau try ini, history dia memang dari A sampai Z. Mr. Tam boleh inform kamu lah, memang sangat tragik dan memberi kita pengajaran dan education lah. Kalau kita tengok dulu kasut Adidas kampung dulu Ya. Ya. Dan kalau kita tengok Tamyokong punya kehidupan dari dulu, memang dia bodybuilder. Kalau kamu nampak dia muda-muda dulu. Wah, di sini. Sini boleh tidur ya, Katam? Boleh. Ya, kita tengok di sini. Bila sudah ready, bila sudah ready, pasang tilam, boleh tidur sini. Memang rasa-rasa di kampung betul lah. Jadi satu experience yang sukar dilupakan lah bagi yang belum pernah mengalami. Kalau kita tengok di sini ya. Nyamuk tidak masuk. Nyamuk tidak masuk. Dan kalau kita tengok ini siapa yang lahir di zaman dulu, memang ini lampu best friend best friend bagi kita lah. Ini. Sama ini saya tidak boleh lupa Tam. Dulu saya budak-budak, kalau tidak minyak gas kan habis. Tapi memang dulu masa budak-budak time kita dulu mungkin Tam belajar pun gunanya. Memang. Jadi dulu buat kerja rumah malam inilah belum ada electricity dulu. Jadi kalau kita tengok di sini ya, ini tempat makan. Ya, kalau bagi saya untuk makan makanan tradisi, apalagi kalau di sini sayur-sayuran organik, memang sedap lah kalau di kebun macam ini ya. Jadi di sini juga ada macam mini bar lah konon mini bar ya. Ini solar. Ini dia gunakan solar, bukan saja organik dorang tanam, tapi dorang gunakan green energy lah, green electricity. So tandas modern di sini. Ini tandas modern lah. Dan ini dibuat begini. Kalau mau juga yang macam dulu punya boleh juga, tapi kalau untuk keselesaan pengunjung kita akan upgrade sedikit lah. Ya, so oke Tam, gimana kita mau bermula untuk mempelajari herba-herba yang ada di sini Tam? Ya. Inilah yang herba tua yang kami itu bukan. Ya, oke. Mungkin kau sini Tam.
Oke, mungkin Tuan Tam boleh terangkan serba sedikit tentang herba garden yang ada di sini nih. Sebenarnya saya mula sebagai part-time farmer ya, lebih 10 tahun lalu lah. Dan saya bermula menanam durian Belanda sama mahkota dewa. Itu dua jenis tumbuhan yang dikatakan banyak berguna sebagai herba. Dan lepas itu memanglah oleh kerana kita sudah tubuhkan perancangan herba, dan memanglah banyak herba-herba yang lain yang kami tanam di sini. Sebenarnya tempat ini, kawasan ini memang sesuai sangat untuk mempelajari sesuatu, bukan saja herba, bukan saja pertanian, dan juga kami akan mengkongsikan pengetahuan dan pengalaman perancangan yang seperti yang tadi sudah nampak di situ, yaitu Castle Borneo sama Sandakan Danau Titmuch. Sebenarnya saya seorang yang sangat minat berjalan kaki, dan saya telah dalam kehidupan saya lebih 30 lebih tahun saya berjalan kaki, sampai lutut saya memang sudah habis, sudah hengkang. Oke. Memang sudah hengkang. Doktor nasihatkan saya pada tahun 2013 untuk menggantikan lutut saya, tapi saya tidak ingin, kerana kalau sudah tukar lutut, kita tidak ada keyakinan dengan orang kata semula jadi dan mesin. Lebih baik daripada biarlah semula jadi dan kita mempergunakan herba untuk memulihkan kemampuan kita, kerana Tuhan sudah cipta kita dengan begitu semula jadi, dan kita menggunakan benda yang semula jadi, yaitu melalui herba, melalui benda-benda yang dari alaman untuk sihatkan badan kita. Okey, pada hari ini saya akan memperkongsikan dua jenis herba yang sangat penting dalam kehidupan kita, biar percaya ataupun tidak percaya, dan ia sudah berlaku dan ia sudah membuktikan bahawa sangat berguna, dan ada juga orang yang sudah mengambil herba ini dan sudah menyembuhkan diri. Dan saya akan memperkenalkan dua jenis di sini. Okay. Ya, ini dia herba ya. Pertama, soursop ataupun bahasa kita lembun. Okey. Ataupun scientificnya guyabano.com. Guyabano.com ini kan, kalau kita pergi tengok lamannya guyabano.com, ia menyatakan ia 10,000 kali ganda hebat daripada kemoterapi untuk membunuh sel kanser. Okey. Dan sebenarnya ni buah ini biasanya mereka makan buangnya ataupun jusnya, tapi kalau terlalu makan tidak enak pasal dia asam. Lepas itu kita buat kajian, daunnya sangat bagus. Nanti saya akan tunjukkan macam mana prosesnya. Di sini secara ringkas kita ambil daunnya yang bukan tua, bukan muda, dan kita bersihkannya, sangat bersihkannya. Kita akan potongnya dengan harus dan kita jemur dengan matahari. Dan jangan terlalu jemur. Kalau terlalu kering, dia tidak bagus. Nanti saya akan kasih tunjuk. Ini yang dipanggil durian Belanda ini kan? Durian Belanda. Lampun tu kan? Lampun. Bahasa kita sini Sabah. Ya, Lampun. Ataupun soursop. Soursop. Scientificnya guyabano. Saya mula tanam soursop ataupun lampun ini lebih 12 tahun. Saya mula tanamnya tahun 2009. Tapi masalah soursop ini dia kehidupan tidak panjang. Lepas 10 tahun dia akan mati. Dia akan buruk. Apabila akar dia buruk, susah mau kasih hidupkan baliknya, dan kita terpaksa dia mati, kita tanam balik lagi. Tapi buat masa sekarang kita tidak berapa ambil buahnya, kerana buahnya senantiasa diserang oleh serangga. Okay. Kalau kita mempergunakan ubat menghalang serangga itu tidak bagus. Karena kalau orang sudah makan buah-buahan yang disembur, betul. Apa itu ubat-ubat itu tidak bagus. Ya, tidak original, tidak natural lah. Jadi macam mana? Biar itu buah-buahannya dimakan oleh serangga ataupun burung-burung ataupun binatang kecil. Kita mempergunakan daunnya dan untuk buat teh dan minumlah herba. Ya, saya teringat dengan satu terms yang dibuat oleh Japanese, di mana bila
Tuan Tam mention tadi kita jangan sembur supaya burung dapat makan dan sebagainya. Macam living in harmony with nature. Betul. Ya. Biarlah kalau binatang kecil ataupun burung ataupun serangga memerlukan makanan, kita alaman ini kita kongsikan. Ya, kita betul, kongsikan. betul. Biarlah mereka makan. Kita ambil apa yang kita dapat. Pasal dunia ini memang adil. Betul, Biar betul. kasih kita kasihkan mereka berbuah ini, dan kita ambil tahunnya dan dapat juga menolong orang. Mereka yang mengidap penyakit kanser stage 1, stage 2, stage ketiga tetap akan pulih. Kanser sel tetap akan mati. Tapi kalau sudah terlalu tinggi stage 4 sudah sedikit. Sedikit. Tapi terbukti ada mereka yang ambil minum Herbati ini sembuh. Dan ini adalah mahkota dewa. Ini saya dah minum Okey, mahkota dewa ini berasal dari Indonesia. Indonesia banyak dibawa ke sini lebih 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, tapi masalahnya susah memproses. Apabila sudah susah memproses, mereka tidak membuat. Tapi bagi saya ini benda ini sangat penting pasal ia adalah ubat tradisi. Ubat tradisi yang percaya tidak percaya, tapi apabila tidak, ia sangat baik. Ia kurangkan darah tinggi, ia kurangkan kencing manis, ia kurangkan kolesterol. Dia tidak menyembuh, tapi dia mengurangkan. Dan mengurangkan. Kalau tidak ada darah tinggi, kita minumnya, ia sangat bagus. Dia turun tekanan darah. Dan kencing manis dia turun. Dia turunkan kencing manis dan juga itu kolesterol. Ya, dan bagi saya memang sudah ambil produk itu di sini juga, dan selalunya saya akan campurkan dengan air suam atau air panas selalunya dalam 2-3 cebis, dan dia sebenarnya melancarkan perjalanan darah. Memang. Ya. Tapi sebenarnya ni mahkota dewa ini bijinya ada racun. Bijinya ada racun. Apabila kita prosesnya dengan baik-baik, kita ambil yang buah yang sudah masak, kita potongkan isinya kecil-kecil, dan kita kasih keringnya. Mesti kering dengan cukup-cukupnya. Kalau tidak, dia akan rosak. Bijinya jangan diambil. Kalau kita termakan bijinya, kita akan cerit-cerit. Memang tidak matilah. Tapi orang kata dia bisa, dia racun. Sebenarnya tidak. Dia toksik tinggi. Kalau termakan bijinya, kita cerit-cerit. Cuma kulit yang diambil lah. Kulit sama isinya. Isi dia. Isinya. Seperti juga lumbun. Lumbun pun sama juga. Dia biji tidak boleh dimakan. Kalau termakan bijinya, kita cerit-cerit. Saya kasih tunjukkan apa yang sudah kami proses. Kita tengok ya tuan-tuan yang telah diproses. Kita akan kasih tunjukkan itu buahnya ataupun pokoknya. Yang ini yang sudah diproses, yang sangat penting. Ini mesti mau cukup kering. Ini mahkota dewa. Mahkota dewa. Ini cukup kering. Inilah yang telah cukup kering dan dihiris halus lah. Yes. Dan diminum, kita ambil sedikit, jangan banyak. Dalam kelas kita akan pakai air panas, kita minum dan kita beri isi lagi air panas. Ini sangat penting. Ia menurunkan darah tinggi, ia menurunkan kencing manis dan juga menurunkan kolesterol. Dan memanglah kalau kita minum ini, darah kita akan dengan lancar. Ya, betul. Yang ini saya akan kasih tunjuk. Ini durian lembun. Ini dia punya daun lah. Ini seperti teh juga nih, teh. Teh. Kita ambil sedikit macam ini, kita simpan dalam keras, kita pakai tuang air panas, wanginya sangat wangi. Wanginya original, seperti yang tahun yang original. Dan kita minumnya, ia sangat menyehatkan badan, dia akan membunuh sel kanser. Dan ini adalah daun lampun itu, daun goyabano. Sausuk ataupun goyabano. Kalau kita mau ketahui selanjutnya dengan buah ini, buah sausuk ataupun lampun ini, kita pergi tengok www.goyabano.com. Ya tuan-puan, kalau mau info untuk ini, kita boleh lawat www.goyabano.com. So information semua di sana. Jadi satu soalan, kalau macam daun lampun ini ataupun sorusup ini kita minum, perlukah ditambah dengan gula? Tidak perlu. Jangan tambah. Jangan. Kita minum ini seperti teh. Kalau kita biasa minum teh, ini juga teh. Ini minuman sehat. Jangan tambah gula. Jangan tambah gula. Walaupun madu. Jangan. Kosong saja begitulah. Kosong saja. Kosong saja, dan wangi. Sangat wangi. Sebenarnya nanti saya akan kasih tunjuk pokoknya dan macam mana prosesnya. Nah, kalau minum itu dia minum macam teh biasa lah, tidak kira
petang, malam atau? Iya. Oh. Macam juga minum air. I see, Minum air see. untuk kesihatan. Kalau ada penyakit, orang kata kita doa lah, kita harap seperti juga minum air. Kita mau kasih buang, kasih hilangkan semua sel cancer yang dia main. Seperti juga yang di Mahkota Dewa kita minum oleh kerana kita masih turunkan tekanan darah. Di sini apabila pelancong datang, dia pun orang putih ataupun orang tempatan, di sini adalah tempat mereka dapat bermanfaat, dapat pengetahuan dan pengalaman ini. Mereka balik ke rumah dengan pengetahuan dan pengalaman baru. Dapat mempelajari herba yang memang dari nenek moyang. Betul. Nenek moyang kita sudah turun temurun. Tapi dalam era sekarang mana ada lagi mau betul tahu ataupun mau tengok ubat tradisi ini. Ada apabila sakit kepala sikit pun masuk hospital, pergi hospital ambil Panadol. Betul. Sebenarnya jangan terlalu makan Panadol. Dia ada side effect. Minuman ini natural. Ini alaman semula jadi. Jadi di Padas Famsa ini produk-produk apa itu yang sudah siap sedia ada tersedia di sini lah kan? Ya. Kalau ada. Oke. Mahkota Dewa yang sekian lama mau dekat 8 tahun. Lama sudah. Prosesnya dan banyak sudah menggunakan untuk kesihatan. Ya, betul. Dia tidak mengobati, tapi dia menyehatkan badan. Seperti minum air, minum teh. Kenapa kita minum teh? Kalau kita minum teh, kan dapat pun. Kenapa tidak pula kita minum ini? Teh lembun untuk sihat badan. Dia macam makanan tambahan untuk mengawal ataupun mengurangkan kan? Itulah kan? Menyehatkan badan lah kan? Memanglah ini kedua-dua benda ini termasuk terkena di sini di Padas Famsa ini. Itulah kami tubuhkan herba tua pada tahun 2013. Kita tubuhkan herba tua dan kita tubuhkan, kita bedakan ini herba hat untuk orang mereka yang betul-betul minat bergabung ataupun mempelajari macam mana proses herba-herba ini. Ya, satu soalan mungkin Tuan Tam, kebanyakan tahulah kita ini semua yang ada di kawasan Tenem, Pedalaman dan di mana saya di Sabah ini, mungkin mereka akan bertanya, kalau sudah ada minum alkohol, dia bilang kan, boleh minum kan ini, dia bilang. Jangan campur lah kan. Ini kita minum untuk kesehatan. Alkohol itu pun minum untuk kesehatan, tapi kalau terlebih tidak bagus. Betul. Seperti ini juga kalau kita terlebih pun tidak bagus. Yang dipercayai ini herba teh lumbun ini dia sejuk, dia sangat sejuk, menyejukkan badan. Ini panas. Ini Mahkota Dewa dia panas. Kalau kita terlalu minum pun tidak baik. Betul. Badan kita punya suhu akan naik juga. Tapi ini apa yang kita ambil ini semua pun kena puasa lah. Ya, jadi tuan puan ingat, kalau boleh jangan campurkan minum alkohol dengan minuman herba inilah kan. Jadi sebab dia untuk kesehatan, jadi kita gunakan kita punya professional judgment lah kan. Pasal ini daripada alaman semula jadi. Kita proses pun tidak tambah apa-apa. Kita mempergunakan matahari. Kita mempergunakan matahari untuk kering. Ya, jadi dua tanaman ini ditanam secara organik juga sini kan? Tetap. Kita menggunakan pajak tai kambing. Dia gunakan apa-apa kimia. Terus saya kata tadi, buah lembun itu diserang dia, dimakan oleh kelawar, burung dan juga itu tupai. Kita tidak bunuh mereka, kita tidak halau mereka, biar mereka makan. Kalau mereka perlukan buah itu, kita bagi dia. Tidak bagi dia, kita ambil daunnya. Lagipun kalau manusia terlalu makan buah itu pun asam, mereka tidak lagi mau makan. Kalau minum ni macam air. Minum air. Ada saya difahamkan macam buah lampun ini ataupun sorsup ini dia boleh juga dibuat jus kan? Tetap. Memang kalau secara komersial mereka akan buat jus. Dan memanglah kalau sudah dibuat jus, kecuali kita blend dia, kita ambil buahnya, kita blendnya, kita terus minum. Kalau di sini boleh juga kita bikin gitu. Tapi kalau sudah proses dalam supermarket, janganlah. Pasal memang ada campuran. Dengan gula, dengan bahan kimia. Sebenarnya
ada baiknya sampai sini ambil dari bawah, buang sikit yang sudah kena serangga makan, kita blender terus minum lah. Ya, jadi tuan-puan kalau mau yang natural, 100% natural, datang di sini, datang di Padas Farmstay, jangan kasih lama. Alright, sekarang next di mana kita Tam? Kita pergi ke, saya kasih tunjuk ke Mahkota Dewa. Sekarang kita akan ke satu kawasan di mana Mahkota Dewa ditanam, ya ditanam. Jadi kalau dorang mau bertanya ini bibit ataupun benih Mahkota Dewa ada di sini juga? Ada. Oh, oke. Jadi bagi kamu yang ingin menanam Mahkota Dewa ini boleh juga dapatkan benih dia di sini ya, Padas Farmstay. Oke. Dan di sini memang tempat ini terjaga dengan rapilah, bersih, dan beginilah orang bilang best practice agriculture, best practice agriculture. Oh, ini dia Mahkota Dewa. Oh, banyak dia tanam Mahkota Dewa. Mahkota Dewa ini telah ditanam selama 10 tahun. Oh. Dan jangka hidupnya lebih daripada itu. Mahkota Dewa ini dia akan tumbuh tinggi. Dan ada baiknya kita kasih trim dia. Kalau kita trim dia berbuah dengan kualiti yang baik dan banyak. Oke, seperti ini. Ini tinggi, tapi saya sudah trim. Terima. Inilah buahnya. Oh. Inilah buah Mahkota Dewa. Buah dia. Nah, kalau sudah masak, ya merah betul. Oh. Kita ambil ini, kita potong isinya seperti tadi yang saya suruh tunjuk. Bijinya jangan ambil. Bijinya beracun. Jadi kita proses, kita ambil ini, kita kasih jemur di bawah matahari sampai dia kering. Apabila dia kering, cukup kering, tambah lagi, jemur 1 hari lagi supaya dia tidak berguris. Bijinya jangan buang. Bijinya kita semai. Iya. Bagi mereka yang datang mempelajari herba tua di Padas Farm ini, kita menghadiahkan kepada mereka. Kalau mereka minat, kita bagi dia 1-2 pokok. Tapi kalau bibit, kalau mereka minat menanam banyak, mereka boleh beli. Iya, betul. RM5 hingga RM10 tengok size. Kalau dia kecil, sedikit besar. Selalunya Tuan Tam, kalau macam Mahkota Dewa yang besar begini, dia berapa tahun ini boleh besar ini? Ini lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun, Pasal ini waktu mau tanamnya sangat susah. Sebelum akarnya sudah tumbuh di tanah, susah mau jaga. Pasal dia takut matahari. Dia perlu air banyak. Tiap hari setiap tempat saya datang sini menyiramnya. Tapi apabila dia sudah tumbuh dengan baik, akarnya sudah okey, dia akan tumbuh sendiri dan dia akan besar. Tapi ada baiknya trim lah kan. Kalau tidak, dia akan jadi lebih 10 kaki tinggi. Kalau macam ini size 6 kaki paling best. Pasal dia akan berbuah banyak dan kualiti bagus. Kalau terlalu tinggi, kualitinya tidak bagus. Kecil. Inilah Mahkota Dewa. Bagi sesiapa yang minat menanam Mahkota Dewa dan memprosesnya untuk minuman kesehatan. Ya, tuan-puan, kalau Anda ingin mengetahui lagi dalam pasal Mahkota Dewa ini dari segi menanam, pemprosesan sampai end product ya, datanglah di jumpa dengan Tam Nyo Kong di sini Padas Farmstay. Tapi dia punya tempat ini spesial sedikit sebab dia ada satu kawasan khas yaitu Herbal Garden. Jadi kamu boleh tanya dia dari A sampai Z sebab dia memang pakar dari segi 2 produk tadi yaitu lampun, dan saya difahamkan mereka telah ada menghantar spesies lampun ini, daun ini untuk dikaji ya. Dikaji ya, memang hebat lah. Memang hebat. Dan sebenarnya kalau dikatakan diiktiraf ya, kalau kita melawat laman web tu www.kujukuyapan.com memang dia diiktiraf. Tapi secara diproses menjadi ubat-ubatan itu belum tahu. Pasal apa yang kita kongsi di sini semua pun tradisi. Ini kita tradisi dan kita ini dari nenek moyang. Ya. Bukan kita reka. Kita tidak reka. Kita tidak buat-buat. Nah, kita masih ada satu contoh. Ya, jika tadi kita melihat bagaimana dan bentuk Mahkota Dewa punya tanaman itu, tumbuhan ya. Jadi sekarang kita melihat pula lampun. Ya, lampun yang dibuat teh yang mana dapat mengawal sel kanser itulah. Oke. Jadi mari kita
melawat. Dan kalau kita tengok rumput-rumput yang panjang ini serai ya. Serai. Lemongrass. Dan seperti nanti kita akan tengok selepas ini, mereka juga ada memproses essential oil lemongrass memang wangi untuk distress lah. Memang wangi, kalau dicium saja saya rasa dia terus memenuhi minda, dan kita akan merasa sesuatu relief lah. Dan kamu kena datang di sini untuk experience lah. Ya, ini dia. Inilah lampun. Sawusuk ataupun guya pano. Guya pano. Ya, ini dia daun yang diproses. Sebenarnya itu, apabila saya mula menanam, saya telah menanam 200 lebih pokok. Tapi masalahnya, ini sampai ini hari kita pun susah mau kasih ubat dia. Apabila umur ni pokok sudah lebih 10 tahun, ada yang kering, mula kering. Dia tahun dia cabang semua kering kerana akar dia rosak. Susah mau kasih ubat dia. Jadi kita biar dia mati, kita tanam lagi baru. Okey, ini buah lembun. Ya, ini dia buah lembun. Buah lembun. Ini sangat sedap nih. Ini asam manis. Ini asam manis. Dan masalah sekarang ni serangga datang ambil. Serangga datang, dia akan bikin lubang dan akan bertelur. Okey, dan juga kelawar datang makan. Kelawar makan. Pasal kita punya hutan semakin hari semakin kurang. Jadi kelawar datang, kita makan, kita tidak boleh harau. Pasal ini memang kawasan mereka. Cuma manusia yang kasih hancurkan kawasan mereka, dan nasib baik kita memulih alaman ini dengan menanam pokok buah-buahan. Jadi mereka datang sini ambil makan, biarlah mereka makan. Jadi ini apabila dia sudah masak, ini belum masak. Apabila dia sudah masak, dia berkilat. Kulitnya berkilat. Jadi kalau kita nampak buah ni kulit berkilat, kita lah ambil buah ni, dan kita ambil, kita blend dia. Kalau mau makan begitu asam manis. Kalau kita blend dia pun, kalau terlalu minum pun bosan juga. Tapi isinya, bijinya jangan di blend. Ataupun kalau minum itu bijinya kita kononnya beracun, tapi sebenarnya tidak beracun. Dia bertoksik tinggi. Kita akan cari berit. Inilah buah lembun yang sangat popular dan sangat mahal. Coba kasih keluar tadi yang daun tetap. Okey. Yang saya kasih tunjuk ni dulu. Okey, macam mana mau proses daunnya? Okey, jangan ambil ini. Ini terlalu tua. Terlalu tua. Sure jangan ambil yang tua. Terlalu tua dan berkuris. Ini nampak macam kuris, berkuris. Tidak sihat. Tidak sihat. Jangan ambil ini. Okey. Jangan ambil ini. Terlalu muda. Kalau muda tu no kick. Tidak kuat. Okey, tuan-tuan, jangan ambil yang terlalu tua, jangan ambil yang terlalu muda. Kita ambil sederhana macam ini. Kita ambil daun yang sederhana untuk diproses macam jadi ini. Teh. Jadi teh cantik. Ini cantik. Ini sangat cantik. Tapi ini kena cuci. Kita ambil, kita tak tahu apa yang ada di sini. Kita kena cuci bersih sangat. Contohnya, tengok ada ini laba-laba. Kita kena cuci semua bersih, make sure yang bersih, sudah clean. Kita potong dia kecil-kecil. Kita jemur di bawah matahari. Dan kita jemur dengan biasanya kalau matahari sangat panas, 3 jam cukup. 3 jam cukup. Jangan terlalu jemur. Kalau terlalu jemur dia akan angus. Tidak bau lagi. Coba kita cium ini. Ini daun. Kita cium. Wangi. Wangi. Memang wangi ya. Okey. Yang daun yang sudah kena proses, inilah dia. Ini dia. Ini dia daun yang diproses. Yang sudah diproses. Dan ini yang masih lagi raw. Kita tengok dapat bedakan ya. Dan kalau kita tengok, jangan ambil daun yang terlalu tua, terlalu muda. Ambil yang sedang. Dan pastikan yang bagus di sini mereka juga praktikkan hygiene. Cuci dulu sebelum dipotong dan dijemur dan dibuat teh. Dan tehnya jangan terlalu jemur. Pasal kalau terlalu jemur dia akan hangus. Tidak bau. Dan kita boleh rasa baunya pun seperti original. Bau daun yang teh ini sama daunnya seperti original. Jadi inilah harpa teh sawusuk ataupun lembun ataupun guya bano. Sangat menyihatkan badan. Untuk pengetahuan tuan-puan, saya memang membesar di kampung dan selalunya dahulu budak-budak ini memang banyak di kampung dulu, tapi kita tidak mengetahui masa itu
yang daun dia ini sebenarnya boleh dibuat teh ya. Kalau dulu-dulu budak-budak dia punya buah saja kalau sudah masak dimakan. Sebenarnya ini pokok lembun ini kan semua satu padan pun berguna. Satu padan pun berguna, kulitnya pun berguna, daunnya pun berguna, buahnya pun berguna. Bunganya dia ada di sini. Bunganya pun berguna. Nah, ini dia bunga. Inilah dia bunga lampun. Belanda ya. Saya percaya ini bunga ini lagi hebat. Kuasanya lagi hebat. Pasal dari bunga ini yang akan jadi buah lembun. Ya, betul. Ini bunganya. Banyak bunga di sini. Ini bunga dia unik ke? Bunga dia. Ini bunga dia. Tengok, ini bunga dia. Saya rasa bunga ini lagi hebat. Kekuatan mengobati kanser lagi hebat. Tapi kita tidak tahu macam mana mau prosesnya. Daripada kita hancurkan bunga ini diproses, ada baiknya kita mempergunakan daun kerana daunnya sangat banyak. Daripada kita hancurkan bunga ini yang akan jadi buah, kita kasih dia jadi buah. Betul. Kita jangan kasihan. Lagipun ada orang kata dia punya akar pun hebat juga. Tapi kita jangan, kalau mau ambil hebatnya akarnya kita terpaksa mau kasih rosak lah. Merosak pokok ini janganlah. Betul. Jadi last kan terakhir tahunnya paling bagus. Kalau kita boleh minum sabate, kenapa pula kita tidak minum teh lembun? Lagipun dia tidak dicampur dengan anasir luar. Tidak. Dan ada bukti kalau kita pergi melawat laman www.guyabana.com, dia terkata semuanya di dalam dan sangat baik untuk kesihatan. Ya.